kan ada sistem hukum ya, Iya. yang sudah diatur, sudah ada undang-undang yang mengatur, undang-undang ITE sudah mengatur, kemudian di KUHP sudah mengatur, di KUHP yang baru juga pun sudah diatur. Dan ini sangat berbahaya, ini tidak boleh kita biarkan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, mengambil jalur hukum itu adalah langkah yang tepat. Yep. Dan kita bisa melihat siapa yang benar-benar membela Pak Jokowi. Pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 45 Undang-Undang ITE kena. Isinya apa? Karena menimbulkan rasa kebencian. Teman-teman, kita ini mau diskusi, dan diskusinya pasti kemana-mana nih, karena tokoh kita yang saya undang ini, teman saya, itu kalau Anda ingat pernah nonton kemarin yang hampir setiap pagi itu siaran langsung sidangnya, sidang Baradae. Sidang Baradae. Sidang Baradae. Pasti familiar nih wajahnya sama Roni Talapesi. Ya, terima kasih Mas Eko. Ya, Roni sengaja saya undang ke sini untuk kita berdiskusi, berkomentar. Ya, itu pengalaman kan menjadi lawyernya Baradae. Ya. Saya amat yakin itu nggak gampang tuh. Pasti banyak sekali apa tekanan dan lain-lain. Pernah juga gabung dalam tim pembelanya Pak Ahok ya. Ya, 2017. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang menghebohkan, ternyata ada Roni di belakangnya. Sebagai orang yang aktif melakukan pembelaan, dan ini menarik. Nah, hari ini juga ada kasus yang seru. Kasus yang seru itu kita lihat kemarin ya, ada, kita sih sebetulnya nggak terlalu kaget kalau ada orang yang kayak Rocky Gerung itu yang ngomong dalam tanda kutip dengan menggunakan bahasa-bahasa yang agak menghujat bahkan kepada Pak Jokowi, karena track Rocky selalu begitu. Ya. Tapi ketika dia menggunakan kata bajingan tolol, kemudian memprovokasi publik, emang agak luar biasa ini. Iya. Dan reaksi orang juga sangat marah sekali. Banyak yang ngajukan ke laporan ke polisi, ada yang ditolak, ada yang diterima, saya nggak tahu kelanjutannya. Nah, Anda lihat dari kacamata hukum nih. Iya. Gimana sih sebetulnya Anda lihat, apakah seperti yang dikatakan Rocky itu nggak apa-apa secara hukum, atau rangkaian pidatonya di depan buruh itu ya so-so aja dalam konteks demokrasi, atau ini sebetulnya masuk ke ranah di mana ya nggak boleh begini dong. Ya. Hukum harus ditegakkan juga kepada orang-orang yang dengan caranya menyakiti orang lain di hadapan publik, apalagi ini seorang kepala negara. Gimana Anda lihat? Iya. Gini Mas Eko, tujuan kita berbangsa adalah mendapatkan keadilan. Yap. Ya, bicara soal keadilan itu tidak hanya milik suatu golongan ya. Keadilan itu milik semuanya. Semua, dari rakyat biasa termasuk sampai presiden. presiden. Karena berbicara kasus yang kemarin, saya lihat bahwa ini mengusik rasa keadilan. Iya. Mengusik rasa keadilan yang dimana seorang pimpinan negara tertinggi yang kita hormati, seorang presiden, kemudian tiba-tiba yang saya bilang dihujat ya, Yep. lebih tepatnya ya, dengan kata-kata yang menurut saya itu sengaja dilontarkan. Walaupun memang kita kenal Rocky itu selalu bermain dengan diksi-diksi kata. Iya. Tapi kali ini saya lihat, saya yakin kali ini kena. Oh, kali ini kena. Kali ini kan kena. berapa kali dia lolos tuh? Berapa kali lolos ya? Berapa kali lolos Mas? Tapi kalau kali ini saya lihat dari kacamata hukum, saya sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara, saya lihat ini kena. Apa yang bikin dia kena? Pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 45 Undang-Undang ITE kena. Isinya Karena menimbulkan rasa kebencian. Oke. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini bisa menimbulkan rasa kebencian Iya. di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sangat berbahaya. Ini tidak boleh kita biarkan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, mengambil jalur hukum itu adalah langkah yang tepat. Yep. Dan kita bisa melihat siapa yang benar-benar membela Pak Jokowi, siapa yang berdiri bersama Pak Jokowi kemarin terlihat. Iya. Terlihat ya. Iya. Siapa yang bereaksi secara natural, siapa yang bereaksi secara cepat. Karena mereka Spontanitas, tersinggung, ya, karena merasa tersinggung. 2019 kita bersama Pak Jokowi. Iya. Nah, bicara soal penegakan hukum ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi presiden buruk. Jadi semua orang bisa bebas memaki-maki kepala negara dengan kata-kata yang kotor gitu ya. Kata-kata kotor yang tidak pantas menghujat kepala negara, menurut saya
Tidak seperti itulah. Tujuan kita berdemokrasi, tujuan kita berbangsa. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan di bangsa ini. Makanya saya bilang di awal bahwa mau golongannya orang kecil, pimpinan negara, orang besar, apa semua harus mendapatkan Semua akses harus hukum sama. yang sama. Iya. Dalam hal ini Pak Presiden juga harus mendapatkan keadilan. Ya. Nah, kan Pak Jokowi akhirnya pernah ngomong tuh bahwa misalnya ketika tuntutannya berkenaan dengan pencemaran nama baik, kemudian fitnah terhadap Jokowi, kan secara hukum dia harus laporan ya, Iya. terlibat. Nah, Pak Jokowi itu kayaknya nggak akan pernah touch itu. Iya. Nah, itu gimana kalau seandainya beliau, wah udahlah. Iya, gitu. kan ada sistem hukum ya, Iya. yang sudah diatur, sudah ada undang-undang yang mengatur, undang-undang ITE sudah mengatur, kemudian di KUHP sudah mengatur, di KUHP yang baru juga pun sudah diatur. Oh, sudah lihat. Saya pikir bahwa itu cuma bicara soal formil saja, bahwa Pak Presiden harus sebagai pelapor langsung ataupun menjadi saksi. Menurut saya juga pun tidak perlu, juga sudah beberapa contoh kasus kan sebenarnya sudah ada. Tidak harus juga menjadi pelapor langsung kan, karena memang diakomodir di undang-undang ITE. Oh, diakomodir ya. Nah, kalau kita ngelihat case-case Anda sekarang sebagai lawyer yang mau masuk ke politik nih kan ya. Iya. Masuk asal tahu aja Roni ini dia konsen pada penegakan hukum, konsen membela orang-orang kecil, orang-orang yang teraniaya secara hukum, dan sekarang ingin masuk dalam wilayah politik sebagai calon anggota legislatif Ya. untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, Ya. Selatan, dan luar negeri. Oke. Nah, ketika Anda lihat ini masih ada kondisi-kondisi, ya kita harus akui lah, kita membangun panjang tapi kan perjalanan bangsa ini memang hukum belum maksimal ditegakkan. Saya juga amat yakin di banyak negara juga hukum juga rasanya belum maksimal, karena itu perlu ada perimbangan-perimbangan kan. Iya. Nah, apa ya, Anda bagaimana ngelihat bangsa ini dari kacamata seorang praktisi hukum? Iya, saya kan sebagai keperwakilan anak muda ya. Ketika kita melihat pasca reformasi, kemudian kemajuan bangsa ini, yang dimana kita melihat bahwa kemajuan penegakan hukum semakin baik, semakin diperbaiki ya, semakin diperbaiki, dan memang itulah yang membuat saya mencoba untuk masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam politik ya. Kita melihat bahwa penegakan hukum ini sangat penting. Kita berbicara soal negara yang maju. Ketika sebuah negara yang maju itu karena ditopang oleh fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu adalah fondasi hukum, penegakan hukumnya, sistem hukumnya. Ini sangat penting. Bahwa sebuah negara yang maju itu ditentukan oleh penegakan hukum atau sistem hukum. Jadi bukan cuma infrastruktur, jalan dan lain-lain ya. Infrastruktur dibangun oleh Pak Jokowi, ya ini sudah akan menopang keberlanjutan ya. Kehidupan negara kita dan menjadi negara yang besar, saya percaya itu. Tetapi memang buat saya penting juga aspek hukum itu. Aspek hukum ini juga harus diperhatikan karena sekali lagi ini merupakan fondasi. Dan kalau bicara soal aspek hukum ini kan ini bisa menopang dengan apa yang sudah dilakukan. Oke. Iya. Jadi sudah dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan infrastruktur. Ini sangat bagus. Tapi untuk mengawal infrastruktur itu berjalan sesuai target, sesuai dengan harapan kita semuanya, itu harus ditopang oleh penegakan hukum yang baik, sistem hukum yang baik. Ketika penegakan hukum ini baik, berjalan selaras, kemudian saya yakin bahwa kedepannya apa yang dicita-citakan Indonesia emas itu akan tercapai. Dan keyakinan saya kalau saya lihat bahwa ini ada di Pak Ganjar. Kenapa ada di Pak Ganjar? Yakin? Ya, Di Ganjar. sebagai praktisi hukum, sebagai seorang sarjana hukum, lulusan hukum ya, saya melihat bahwa background dari Pak Ganjar ini kan lulusan dari Fakultas Hukum. Ceritanya kita sama-sama sarjana hukum nih. Satunya hukum ya. Sama-sama anak hukum. Yang pastinya kalau kita backgroundnya hukum, tentunya kita sangat mengerti dan sangat hormat, respect terhadap regulasi terhadap hukum. Karena kita diajarkan itu di bangku kuliah kita ya. Dan saya melihat bahwa Pak Ganjar backgroundnya seorang sarjana hukum, dalam implementasinya sebagai gubernur 10 tahun ini, saya melihat bahwa betul-betul dia menerapkan penegakan hukum. Dia hormat terhadap hukum. Contohnya apa, Mas Eko? Contohnya terkait dengan pencegahan korupsi. Ini menarik nih. Apa yang dilakukan sama pencegahan korupsi di Jawa Tengah? Pak Ganjar
melakukan terobosan dengan contohnya salah satu adalah membuat 29 desa anti korupsi. 29 desa Anti korupsi. Wah, itu keren. Karena itu mulai dari bottom. Mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah. Itu sudah dimulai. Kemudian ada satu aplikasi yang saya tahu bahwa Pak Ganjar membuat aplikasi terkait dengan pencegahan korupsi. Jadi dibuatkan satu aplikasi itu bisa dimonitor terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu semua termonitor dengan baik karena dibuatkan satu sistem. Jadi semua ruang informasi itu dibuka gitu ya? Dan ini bagus karena apa? Untuk mencegah orang melakukan tindak pidana korupsi. Karena sistemnya dulu yang diperbaiki. Sekali lagi karena beliau seorang sarjana hukum, mengerti hukum, maka ini yang menjadi perbaiki sistemnya yang diperbaiki. Bukan melulu misalnya panggil menyediakan polisi kalau ada yang korupsi ditangkap, kalau sistemnya nggak diperbaiki tetap saja ada ya. Betul. Bahwa pencegahan itu kan sangat penting. Kita lihat ya negara maju ya. Kayak kemarin saya kan di Hong Kong. Mendampingi salah satu PMI kita yang diputus kontraknya oleh majikan, kemudian harus sidang. Kebetulan karena saya di Hong Kong, saya ikut mendampingi Mas Eko. Oh, ikut mendampingi? Saya ikut mendampingi sampai ke ruang sidang. Waktu sebelum masuk ruang sidang. Tapi bukan sebagai lawyers ya? Bukan lawyer, aja ya? pendamping saja. Karena saya datang sebagai, dibilang sebagai kerabat lah. Karena tidak punya keluarga kan. Saya datang, sebelum masuk ruang sidang itu gemeteran. PMI-nya? Iya. Ini Mbak Nur Hatimah gemeteran, ketakutan. Saya sampaikan, Mbak nggak usah khawatir, ada saya dan ada teman-teman, ada Pak Herman, ada teman-teman dari ikut mendampingi. Saya nggak usah khawatir, ceritakan aja apa yang terjadi. Oke, persidangan berjalan lancar. Hakim pada saat itu saya lihat ini sistem hukum ya, Mas Eko. Hakim langsung bertanya apa yang terjadi, langsung dikonfrontir antara penggugat dan tergugat. Penggugatnya dari pihak PMI, tergugatnya adalah mantan majikan. Ditanya di cross check sampai masuk pembuktian. Hakim tanya, itu CCTV-nya di mana? Oh, CCTV-nya sudah rusak. Majikannya bilang gitu kan, hakimnya jadi curiga. Kok rumah bisa rusak gitu kan? Berarti kan betul bahwa Anda mengusir PMI ini. Iya. Akhirnya diputuskan hari itu harus dibayarkan hak-haknya PMI tersebut. Oh, jadi mungkin karena ada kecurigaan tertentu, tapi nggak bisa membuktikan, majikannya ngusir gitu, dan sistem hukumnya memutuskan. Dan hari itu hakim memerintahkan untuk dibayarkan hak-haknya dari Bu Nur Hatimah ini. Apabila tidak dibayarkan haknya, langsung dipenjara hari itu juga. Itu sistem hukum. Sistem hukum, dan saya melihat itu sistem hukum yang baik. Artinya antara PMI yang bukan warga negara Hong Kong berperkara dengan warga negara Hong Kong, dia nggak peduli. Yang penting siapa yang salah, harus betul. Dan langsung respect. Jadi majikannya langsung melaksanakan, harus melaksanakan putusan dari majelis hakim. Itu buat saya keren gitu loh. Berarti kan tingkat kesadaran hukum seseorang untuk taat terhadap hukum itu kan tinggi. Nah, kembali lagi kalau yang Mas Ganjar, bahwa Mas Ganjar melakukan pencegahan korupsi itu sangat bagus menurut saya, dan ini menurut saya bisa ditingkatkan di tataran nasional ya. Yep. Artinya bahwa saya setuju, problem kita ini kita seringkali kayak pemadam kebakaran kan. Ketika ada kasus baru rame-rame. Penyebab kasus ini atau katakanlah sistem yang sehingga kasus ini terjadi nggak pernah diberesin. Betul. Nah, Anda yakin orang kayak Ganjar itu lebih fokus memberesi sistem ini ya? Saya sangat yakin. Kenapa? Background seorang yang mengerti hukum. Mengerti hukum dan juga punya pengalaman 10 tahun di Jateng. Dan saya sudah melihat, contohnya beliau mendapatkan penghargaan dari KPK 3 kali. Sebagai gubernur yang berhasil melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Sistem hukumnya yang dibangun bagus. Itu buat saya, wow. Sebagai anak muda yang kita coba masuk dalam sistem ya, kita melihat, wah ini ada figur yang keren gitu loh. Yang keren, kemudian yang dia itu anti korupsi, dia berhasil membangun sistem penegakan hukum yang anti korupsi. Ini keren. Ini yang kita butuhkan ke depannya. Kenapa? Karena keberlangsungan bangsa kita ini dengan infrastruktur yang bagus ini harus ditopang dengan sistem hukum yang baik. Saya pernah nonton videonya Mas Ganjar itu ketika dikasih sesuatu, dia masuk ke restoran atau apa gitu, dikasih sesuatu sama pemilik restoran sebagai oleh-oleh. Dia bilang saya harus beli karena khawatir gratifikasi. Itu kan beredar dan saya juga baca berita bahwa Jawa Tengah itu merupakan provinsi yang
mengembalikan gratifikasi terbesar ya. Betul. Luar biasa. Karena sistem yang dibangun kan, sistem yang dibangun, jadi kesadaran hukum juga pun dibangun secara otomatis. Ketika sistem itu dibangun, kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum maupun pejabat itu sadar akan hukum karena sistemnya yang bagus gitu loh. Dan harapan saya kan ini bisa dikembangkan di nasional. Jadi kalau beliau jadi presiden kan keren. Jadi ini yang menjadi masalah kita ini, penegakan hukum yang perlu lagi kita sempurnakan. Dan ini bisa menyelesaikan setengah dari masalah bangsa ini. Bahwa penegakan hukum itu yang adil, kemudian penegakan hukum itu yang berpihak juga kepada orang kecil, penegakan hukum itu yang mencegah korupsi, itu penting. Nggak aneh juga ketika pilihan pembelaannya bahkan Anda di kasus-kasus yang agak lumayan berat tuh, lawannya penguasa itu kemarin kan, Baradae lawan jenderal gitu loh, seorang polisi bawahan lawan sekelas jenderal. Nah, dengan kondisi kita pada saat ini, kira-kira butuh berapa lama ini? Seperti yang Anda ceritakan, kita harapkan bersama sistem hukum kita bisa kita lakukan perbaikan, butuh berapa lama kan? Bisa, asal di tangan yang tepat. Asal di tangan yang tepat dan rekam jejaknya pun jelas. Kita anak muda sangat melek terhadap informasi ya. Kita walaupun tidak di era 98 reformasi, tapi kita tahu peristiwa reformasi 98. Dan kita lihat bagaimana kemajuan bangsa ini. Perubahan-perubahan yang menuju lebih baik bangsa ini ya kita lihat. Jadi kalau saya lihat bahwa bagi seberapa cepatnya itu adalah ya harus di tangan yang tepat. Yang tepat dalam arti apa? Dia masih muda, dia energik. Kalau kita kan anak muda suka yang energik. Oh iya. Yang responsif, yang cepat gitu kan. Sebagai generasi milenial, teman-teman Gen Z, kita sangat suka sama segala sesuatu itu yang tidak birokrasi. Dan kita melihat bahwa ada itu di Mas Ganjar. Mas Ganjar bisa respon loh. Kita WA bisa respon, bisa video call. Tanpa harus lewat ajudan-ajudannya. Itu kan keren. Buat kita anak muda, kita capek dengan birokrasi-birokrasi yang ntar lewat ajudan gue dulu ya, dan sekretaris gue dulu, kan capek. Birokrasi di mata anak muda tuh kayak ibu-ibu pejabat zaman dulu yang rambutnya disasak tinggi-tinggi. Sasak gitu, bawa tas. Merepotkan. Agak sedikit gimana gitu, heboh tapi merepotkan gitu. Betul. Nah, kan problemnya, ini kan kita pilihan-pilihan kita nih nggak terlalu banyak nih ya dengan kondisi sekarang. Misalnya ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, Pak Anies. Kita tahu lah Pak Prabowo itu kan sudah jadi pejabat itu zaman Orde Baru ketika birokrasi lagi heboh-hebohnya, lagi jaya-jayanya dengan rambut disasak gitu kan. Sementara Pak Ganjar ya dia lahir dari semangat reformasi kan. Nah, dalam konteks kayak gini kan banyak tuh negara kayak misalnya contoh Filipina. Akhirnya dia nggak terlalu peduli dengan sejarah masa lalu. Bahkan sekarang Presiden Filipina itu kan anak mantan penguasa Filipina yang dulu ditumbangkan. Diktator ditumbangkan rakyat. Sebetulnya teman-teman generasi muda kita itu peduli nggak sih dengan masa lalu seseorang calon pemimpin? Iya, kita sangat peduli. Karena rekam jejak itu kita selalu cari tahu rekam jejak, pengalaman, prestasinya, kita cari tahu. Kita nggak akan diam aja dan membiarkan generasi kita ke depannya ini kita ngasih kasih kepercayaan ke salah orang gitu. Kita nggak mau. Anda bisa bayangkan nggak kalau seandainya Indonesia ini dalam kondisi yang kayak gini, kemudian salah pilih pemimpin, apa yang akan terjadi ke depan? Itu yang kami khawatirkan kan sebagai anak muda kan. Apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, ini akhirnya jadinya mundur lagi gitu loh. Kita nggak mau. Kita yakin bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, yang disegani, dihormati. Apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi bagus. Tetapi kalau kita lihat lagi ya, kita harus lihat rekam jejaknya bahwa kita tidak mau kembali lagi ke sejarah, ke masa lalu lagi, gitu loh. Penuh konflik, kita capek lah. Kita anak muda kita capek dengan hal-hal seperti itu. Tetapi sekali lagi, kenapa saya bilang anak muda itu peduli? Karena bicara soal keadilan,
kita sangat perhatian terhadap namanya isu keadilan. Kebetulan saya ada sebagai praktisi hukum, kemudian kenapa saya bisa berani maju ke depan membela orang yang nggak mampu, yang orang kecil, karena kita tidak mau membiarkan adanya ketidakadilan di bangsa ini. Dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Ini menjadi pembelajaran penting buat kita semuanya, perbaikan sistem hukum. Iya sih, saya bayangkan gini, ketika Pak Jokowi terpilih 2014, saya merasa ada hope karena politik Indonesia tidak dia lagi. Iya kan? Iya. Ya sebelum Pak Jokowi kan politik Indonesia dikuasai oleh lo lagi. Iya, 4L. 4L kan? Ketika Pak Jokowi terpilih, oh ada loh wajah baru, semangat baru yang terlepas dari politik sebelumnya atau katakanlah konflik politik sebelumnya. Nah, kalau setelah Pak Jokowi kita balik lagi ke 4L, repot juga ya. Repot juga. Kita jangan sampai terjadi seperti itu. Dan saya mengajak teman-teman anak muda lah bahwa kita harus benar-benar melihat rekam jejak. Jangan sampai kita salah pilih. Nah, kembali ke soal hukum kita ini. Anak muda ini konsen nggak sih sama soal isu korupsi? Iya, sangat konsen. Kita bicara soal isu hukum itu termasuk konsen sekali, termasuk isu yang kita perhatikan. Makanya kita lihat ya bagaimana reaksi kalau dibilang bahwa teman-teman mereka berani speak up itu di sosial media ya. Itu adalah bentuk dari mereka partisipasi. Bentuk partisipasi terhadap penegakan hukum kalau saya bilang seperti itu. Bahwa mereka aktif, bukan berarti mereka hanya diam karena apa yang bisa mereka lakukan ya udah kita di sosial media kita dukung. Dan saya yakin bahwa teman-teman tahu siapa yang konsen terhadap penegakan hukum, terhadap pencegahan korupsi, mereka tahu bahwa itu ada di Pak Ganjar. Sepengalaman Anda ketika jadi lawyernya Baradae, itu kondisi sosial media kan benar-benar hiruk pikuk. Apa yang Anda lihat suasana masyarakat pada saat itu dan korelasi dengan Anda langsung berhadapan dengan persidangan kayak gitu, apa gambaran suasananya itu? Ya, gambaran suasana memang ya saya sebagai lawyer satu sisi saya harus dampingi klien saya, satu sisi saya melihat bahwa begitu tingginya antusias masyarakat mendukung dan saya bisa melihat ketika mereka datang di ruang sidang. Oh banyak ya? Banyak. Datang di ruang sidang memberikan support, saya sapa satu-satu, saya tanya, Bu dari mana? Oh saya dari Lampung. Bu dari mana? Saya dari Palembang. Itu yang membuat saya itu terharu, Mas Eko. Apa yang membuat mereka untuk membuang waktu datang ke ruang sidang langsung gitu? Dan mereka mau terlibat, mau mensupport untuk memperjuangkan keadilan. Iya, saya lihat banyak juga anak-anak muda yang datang, yang mereka membantu dengan mereka aktif di sosial media, mereka live TikTok, live Instagram, mereka bikin konten-konten sendiri. Buat saya itu bentuk partisipasi bahwa kita peduli terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang milik semuanya, penegakan hukum yang buat orang kecil. Berarti nanti kalau ketika Anda masuk ke politik, terus kemudian terpilih, pasti adanya di komisi hukum deh. Doakan Mas Eko. Saya harapannya seperti itu kan, karena kita mau terlibat di politik tentunya ada tujuannya. Iya. Tujuannya adalah jadi manfaat untuk banyak orang. Buat saya itu sangat penting lah, bahwa kita ikut mengawal proses legislasi, undang-undang, sampai aplikasinya bagaimana di tengah masyarakat, dan tentunya itu harus ada manfaat untuk masyarakat. Nah gini, kan banyak juga nih para yang praktisi hukum yang masuk ke politik sebelumnya, dan kemudian ya orang ngelihat hukum kita ya so-so lah ya. Sepanjang pengetahuan Anda, hukum kita tuh bergerak ke arah yang makin buruk atau makin baik sebetulnya? Semakin baik. Semakin baik. Memang perlu perbaikan-perbaikan, tetapi saya melihat sejak dari tahun 2000-an ya sampai sekarang saya melihat semakin baik. Kemudian saya percaya bahwa aparat penegak hukum juga seperti di polisi, di jaksa juga ada orang-orang baik, di hakim juga ada orang baik. Dan ini zaman sudah berubah. Menuntun kita untuk lebih baik lagi gitu loh. Iya. Karena di polisi atau di kejaksaan bukan cuma komisi kejaksaan, atau di polisi itu Kompolnas ya. Ada juga
netizen. Netizen. Netizen itu lebih Kompolnas dari Kompolnas. Benar. Ya, mereka benar-benar ikut mengawal ya. Ikut mengawal. Jadi antara penegak hukum itu sekarang bukan cuma harus kalau di birokrasi irjen ya kan yang suka ngawas-ngawas, itu bukan cuma irjen sekarang. Iya. Fungsinya digantikan atau dimaksimalkan oleh netizen ini ya. Kita kan kalau di Amerika itu kan punya Yuri kan. Iya. Kalau di Indonesia Yurinya adalah netizen. Jadi netizen ikut berlomba-lomba memberikan dan itulah adalah demokrasi ya. Iya. Selama tidak melanggar hukum ya. Ron, ini yang katakanlah pesan dari seorang praktisi hukum, anak muda yang masuk ke wilayah-wilayah hukum dalam kondisi yang artinya kasus-kasus yang kontroversial dan kemudian sekarang mau masuk ke politik. Mungkin ada nggak pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang anak muda, apa yang harus mereka pikirkan tentang bangsa ini, terus ke depan harus seperti apa, bagaimana mereka menghadapi perubahan ke depan ini barangkali. Buat teman-teman anak muda bahwa jangan baper, melihat segala sesuatu itu perlu dengan informasi yang akurat. Dan kita perlu menggali informasi tersebut, mencari tahu siapa calon-calon pemimpin dan siapa yang akan kalian pilih. Kalian harus aktif mencari informasi tersebut dan saya yakin bahwa teman-teman juga pun kritis terhadap pilihan teman-teman. Jadi teman-teman saya harapkan adalah partisipasinya sangat penting. Karena apa? Bangsa ini ke depannya adalah di tangan kita, tangan teman-teman semuanya. Bahwa menjadi negara besar itu adalah peran serta kita semuanya. Saya sudah menjalani ya bagaimana saya memperjuangkan keadilan itu. Dan saya harapkan bahwa teman-teman mengambil porsi juga, mengambil bagian, jangan berhenti untuk mencintai bangsa ini. Pesan saya seperti itu. Luar biasa ini pesannya ini. Anak-anak muda tuh seperti abis dengerin pesannya Roni kayak mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Cintanya pada Indonesia. Saking cintanya kita semua kita pertaruhkan semuanya kan, keberanian. Iya, semua kita pertaruhkan. Teman-teman, ini menarik sekali obrolan ini. Sebetulnya kita akan nanti gali lagi pada berikutnya kita akan ketemu lagi karena Roni Talapesi ini selain sibuk dengan profesinya sebagai lawyer juga sekarang sibuk untuk merintis profesinya sebagai politisi. Waktunya luar biasa, tapi ada satu hal yang menarik. Responnya kayak kemarin tuh lagi di Hong Kong ya. Langsung mendampingi PMI kita, tenaga kerja kita di sana yang bermasalah secara hukum, itu respon cepatnya dan membuktikan bahwa memang konsentrasi kepada masalah-masalah orang kecil itu penting untuk didampingi secara hukum. Dan kita sih berharap ke depan, tadi seperti yang dikatakan, sistem kita makin baik dan kita butuh orang-orang muda, orang-orang yang masih punya energi untuk memperbaiki bangsa ini atau untuk mempercepat perbaikan. Kalau pimpinannya udah agak uzur, jalannya sudah susah, ya kan repot nanti. Gimana mau speednya mau ditingkatkan kalau memang onderdilnya sudah tidak ada lagi di pasar gitu loh. Dalam bahasa mobil atau motor bekas itu kan kayak gitu. Terima kasih Roni Talapesi. Informasi terakhir, Roni ini adalah calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, dapilnya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. DKI 2. DKI 2. Monggo dipertimbangkan. Saya Kogun tadi, terima kasih.